Ayo, Mami sama Pak Mirza. Ya. Siapa, Bu? Pak Mirza sendiri aja. Iya, saya Pak Geri sendiri ya. Maaf ya, Pak Mirza. Sebelum saya menyampaikan materi, sebelumnya kita tepuk P2 K2 dulu ya, Bu ya. Gimana itu, Bu? Contohnya seperti ini. Tepuk P2 K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan. Ketika saya ngomong keluarga, Bapak dan Ibu tolong peluk temannya, ya. Kita ulangi lagi. Tepuk P2 K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Lagi, Bu. Sekali lagi, Bu. Oke ya. Baik. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang memahami perilaku anak. Di sini cara meningkatkan perilaku yang baik pada anak. Yang pertama, memuji sifat dan perilaku baik pada anak. Nah, gimana cara ibu-ibu memuji sifat anak? Coba contohkan. Cakep, Ibu. Ketika anak ibu misalnya mendapatkan juara 1 atau telah berbuat baik, misalnya nyapu di rumah, Bagus. kalimat apa yang biasanya bapak dan ibu sampaikan kepada anak? Wah, tolongnya pintarnya. Ya baik, betul Pak Geri. Atau ada yang lain silakan. Pintar anak Bapak. Sama aja ya saya. Oh iya. Jangan ya Iya. Pak ya. Sama itu. Oke, yang kedua, Iya, pintar. Anak satu. lalu selanjutnya memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Nah ini, kalau bapak dan ibu ingin memberikan sesuatu kepada anak, tolong sesuai dengan isi dompet. Jangan memberikan sesuatu kepada anak sampai minjam ke tetangga, minjam uang ke saudara, jangan. Misalnya barukah anak itu bisa nyapu, lalu lah ibu-ibu nih kalau nak belikan motor, jangan ya Bu ya, jangan. Iya, Bu. Lalu selanjutnya, dampak negatif kekerasan pada anak. Yang pertama ini merupakan dampak fisik. Ini dampak yang bisa dilihat oleh mata. Misalnya Bapak Mufti menjewet atau mencubit anaknya sampai biru. Itu merupakan salah satu contoh dampak fisik. Ataupun misalnya memukul, terdapat merah di badan ataupun Lebam, Bu. iya lebam. Pak Mufti juga suka kayak Bu, gitu ya. kalau anak saya tidak kasih tahu, Bu, tak mungkin serius-serius. Dapat kucing Pak, terus. Lalu selanjutnya di sini ada gambar merupakan dampak non fisik. Yang pertama, anak menjadi pemarah. Di sini anak suka marah-marah jadinya. Kalau misalnya ibu suka melakukan kekerasan pada anak, bapak dan ibu di sini suka melakukan kekerasan pada anak. Yakin? Bapak dan ibu, tolong berikan saya satu contoh kekerasan pada anak itu seperti apa? Kekerasan apa, Bu? Yang fisik apa non fisik, Bu? Yang fisik boleh, yang non fisik juga boleh. Kalau misalnya yang fisik apa Bu? Tampar. Lalu Peleng. Ditinju. Kepalanya. Rasa. ya, Rasa, Bu. rasa ya betul, mencubit juga. Ditinju. Ya apa deh? Ditinju. Ditinju, siapa yang suka tinju tuh? Ayo. Aduh, bunda kesuka tinju. Oh ada teman, jadi jangan dicontoh ya kalau temannya suka tinju-tinju ya, enggak boleh ya. Lalu yang kedua, anak menjadi agresif dan ini anak pun menjadi lebih aktif dari biasanya atau suka, kalau zaman sekarang bilangnya tantrum, oke? Tahu anak tantrum? Iya. Oh Ya iya. boleh bisa, ataupun ada keinginan yang tidak tercapai lalu ngamuk-ngamuk, itu termasuk salah Tendang satu- pintu. apa? Tendang pintu. Tendang pintu buat
Bapak? Mengurung di kamar sendirian. Apa deh? Mengurung di kamar sendirian. Oh, anak siapa kamu nih? Pintar sekali. Lalu selanjutnya, oh abangnya nafas. Ya, Ada bu sesuatunya. Ya bu, ada ibu ya bu. Sudah Pak, kita fokus belajar dulu Iya, ya. iya. Lalu selanjutnya, anak menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar. Nah, kalau di dalam belajar, Bapak dan Ibu suka enggak menemani anak kalau belajar? Gak sempat bu kadang bu. Kenapa tidak sempat Ibu? Iya, ternyata jualan besok bu. Wah, Ibu jualan. Iya. Keras ya ibu-ibu ya. Itu udah suami kurang. Iya. Jadi Ibu harus menyempatkan waktu untuk menemani anaknya belajar walaupun hanya 5 menit. Lalu selanjutnya, mengucapkan tolong ketika meminta atau melakukan sesuatu. Jadi ibu dan bapak harus mengajarkan anak-anaknya untuk mengucapkan kalimat tolong sebelum meminta atau melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya, setelah itu ajarkan anak untuk mengucapkan terima Kasih. Lalu yang ketiga, apabila anak ataupun ibu salah harus mengucapkan kata maaf. Jadi sebagai orang tua jangan pernah gengsi untuk mengucapkan kata maaf apabila bapak dan ibu telah melakukan kesalahan kepada anaknya. Dan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan bapak dan ibu sekalian? Silahkan untuk ditanyakan sebelum kita akhiri sesi ini. Ya Pak Geri silakan. Kalau anak tantrum itu gimana bu mengatasinya? Anak tantrum itu harus ditenangkan Pak. Ditenangkan anaknya. Kalau misalnya anaknya masih kecil itu harus digendong dan ditenangkan. Ditenangkan. Aisyah, silakan. Ada yang mau nanya? Kita willing. Oh iya, saya ini kita pilih. Saya. Ada yang mau ditanyain lagi? Tidak ada? Lalu, efek dari kita suka melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu anak akan menganggap menyakiti orang lain adalah hal yang wajar. Maka dari itu, kalau misalnya bapak dan ibu sudah melakukan kesalahan pada anak, tolong ucapkan kata maaf kepada anaknya. Ada yang ingin ditanyakan, bapak dan ibu sekalian? Tidak ada? Yakin nih, tidak ada nih. Banyak nih sebenarnya yang harus bapak dan ibu tanyakan nih. Ada lagi? Tidak ada pertanyaan? Bu, Iya Pak, Mufti silakan. tapi kalau misalnya kita anak kita salah, kita tak marah-marah kan bu, nanti dia manja. Anak-anak sekarang kan kalau kita lihat semuanya dilemput-lemput kan takut. Kalau anak dulu-dulu dipukul itu hal yang biasa bu. Marah itu boleh Pak Mufti, tapi tidak untuk melakukan kekerasan. Boleh kita tuh kalau hanya sekedar mulut itu boleh, sangat boleh. Tapi kalau marah dengan menggunakan tangan itu sangat dilarang. Pak Mufti suka marahin anaknya ya? Kalau anak saya satu bu. Oh ya, oh ya. Iya, karena kalau anak-anak makin dimanja itu makin jadi bu, nanti takutnya itu lambat laun mereka jadi manja, karena kan mereka tak selamanya dengan kita hidupnya bu. Iya bu. Semoga bapak panjang umur ya. Amin. Jadi bapak bisa selamanya dengan anak Pak. Enggak mungkin bu, hal kayak gitu enggak mungkin bu. Yang namanya pertemuan masih ada di perpisahan. Iya, Pak ya. Semoga kita bertemu terus ya Pak ya. Jadi jawabannya adalah boleh bapak marah terhadap anak itu boleh, tapi tidak diperbolehkan menggunakan tangan, tidak boleh menggunakan kaki, tidak boleh menggunakan sapu. Zaman dulu pakai rotan kan Pak? Iya. Sekarang nggak boleh Nah, Pak. itu. Ada KPAI Pak. Dulu enggak pak bu. Dulu ada KPAI, sekarang nggak boleh Pak. Oke? Tapi katanya sekarang nengok-nengok di IG tuh bu. Oh, ibu gaul ya? Ada Instagram ya Bu ya? Itu apa bu namanya dia? Harus saya follow. Kalau like ya pak ya, Iya. follow aku ya pak ya. Iya Bu, lanjutkan nih Bu. Iya, tapi katanya meskipun nggak boleh memang kekerasan fisik ya bu ya. Iya, benar. Tapi secara kalau
dengan kata-kata juga nggak boleh. Iya, benar. Jadi gimana Bu cara kalau kita mau marah Bu biar tetap nggak ngasar, nggak Kalau kekerasan secara marah- verbal gitu Bu. Iya, benar, Ibu. Nah, Selamkan aja bu. Selama Marah Mirja ya, Pak tuh Bu, Pak Mirja lebih seram daripada saya Bu. oh, Marah itu boleh Ibu, tapi tolong menggunakan kata-kata yang baik. Jangan contohnya Bu. jangan menggunakan kata-kata yang kasar misalnya, atau Kebun binatang. kebun ya kan? Atau binatang, jangan. Tapi kan kalau kata-kata positif Bu. Iya Bu. Isinya Bu. Isinya Bu, maksudnya kita di sini pakai majas ya Bu. Iya. Iya. Boleh marah Ibu, tapi tolong dengan kalimat yang baik. Atau marah kayak gini, gantengnya kamu nih. Nah, boleh Ibu. Oh, alasan bu itu saya selalu sumpah saya. Semua kekayaan. Iya, Pak, seperti itu Pak. Jadi Saya pembeda setuju itu, kata Pak. kaya Saya sama Aku udah tidak sampai dewasa nih Bu, suka buat orang tuanya marah Bu. Aku dewasa. boleh. Sumpah serapah itu boleh, tapi menggunakan kalimat yang baik. Jangan sumpah serapah itu menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik ya Bu Iya, ya. Bu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau misalnya tidak ada, saya akhiri pertemuannya hari ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.